A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini konten Oten Ongo Official adalah tentang Pendeta Gilbert dengan judul Tamat Riwayat Burung Gilbert. Tamat riwayat Pendeta Gilbert ya sahabat, yang selama ini dia ini dianggap sebagai pendeta besar. Ya, memang besar. Badannya besar, omongannya besar. Kursi emasnya juga besar, sahabat. Sebesar badannya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini yang kita bahas hari ini. Tamat riwayat dari Pendeta Gilbert. Jadi memang begitu, sahabat. Orang Oten ini ya, Oten orang-orang culul emang nekat ini, semakin dia itu banyak donaturnya, ya, banyak mendapatkan perpuluhan dari jemaatnya, maka mulutnya itu akan dengan gampang dan mudahnya untuk menghina dan melakukan penistaan terhadap agama, terutama Islam. Karena memang di dalam pikiran mereka itu adalah bagaimana caranya menenggelamkan Islam ini. Itu aja yang ada dalam pikiran mereka itu ya. Bagaimana supaya orang tidak tertarik kepada Islam. Lalu membanding-bandingkan dengan ajaran mereka yang katanya ajaran kasih. Ya, tapi hari ini terbukti memang ajaran mereka itu kasih. Kasihan deh lo. Ya kasihan deh lo. Saya katakan kasihan deh lo, ya memang kasihan kali hidupnya sekarang itu udah nggak tenang lagi tuh hidupnya ya. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali kena pelet tupai juga. Kena pelet tupai juga ya sahabat. Akhirnya dia terbungkam oleh mulutnya sendiri. Maka betullah pepatah itu mengatakan ya, mulutmu harimaumu yang suatu saat akan menerkam burungmu. Hari ini kita harus tertawa sahabat ya, karena memang pendeta ini lucu ya. Pendeta yang satu ini memang sangat lucu dia. Setelah ini ada lagi pendeta yang juga amat lucu yang pincopi, tapi di video berikutnya lah. Hari ini kita akan mentertawakan si ya pendeta yang besar ini badannya. Apa dasar saya mengatakan tamat riwayat dari Pendeta Gilbert ini? Nah, jadi karena video dia yang viral kemarin itu menista ajaran Islam, terutama tentang ajaran sholat dan zakat 2,5% itu. Nah, kemudian kan si Ongok Raya ini menemui Pak Yusuf Kalla. Ini beritanya ya. Saya bacakan, saya tampilkan di sini. Nah, ini ada beritanya di Detik News. Judulnya adalah 3 alasan Pendeta Gilbert pilih bertemu Yusuf Kalla saat klarifikasi video dia yang viral. Nah, itu nampak ya monyongnya ya. Nggak kebayang ya betapa takutnya dia ya dengan viralnya video penistaan itu, sahabat. Jadi dia menemui Yusuf Kalla ini, Bapak Yusuf Kalla ini adalah dalam rangka yang pertama ambil muka, yang kedua ya sok-sok akrab gitu. 3 alasannya apa saja? Yang pertama, ya bagi saya katanya ya, kita langsung saja ke sini sahabat. Ya bagi saya, kenapa memilih Pak JK? Ada 3 alasannya katanya. Ya, mudah-mudahan bukan jadi trinitas pula ya alasan yang 3 ini. Yang pertama, Pak JK adalah orang yang senior di bangsa ini dan sudah menduduki banyak jabatan. Mulai muji-muji dia. Kemarin-kemarin sebelum dia viral dengan penistaannya itu, dia nggak tahu JK itu siapa. Nggak pernah bertemu dengan Bapak JK, tapi setelah viral, cari siapa? Katanya. Cari siapa Yusuf Kalla ya, atau cari siapa yang bisa membela dia, gitulah kira-kira ya sahabat. Sehingga dia carilah Bapak JK, katanya Bapak ini banyak jabatannya dulu dan sudah senior. Lanjut, berarti beliau juga berpengalaman, dan bukan hanya berpengalaman, tapi beliau juga seorang yang diakui sebagai quote and quote pemimpin muslim. Wah, ya mulai muji-muji dari sini ya. Dalam hal ini beliau juga pemimpin dewan masjid. Itu yang pertama. Karena saya tahu beredarnya banyak hal justru ada di masjid-masjid. Wah, ini cara dia nih, memang nih cara dia. Karena sudah ketampol sama mulutnya sendiri. Yang kedua, bagi Gilbert, JK bisa disebut sebagai man of peace. Gilbert menilai JK sudah banyak mendamaikan beberapa keadaan di Indonesia. Kan jelas kan bahwa dia tujuannya itu adalah supaya damai saja lah ya kan. Omongan saya kemarin itu bercanda aja itu. Ongo. Yang ketiga,
pasti beliau adalah orang yang asyik. Apa pula hubungannya asyik dengan penistaan engkau? Oh. Iya kan katanya, ada banyak orang makin tinggi jabatannya makin sulit dijumpai. Kadangkala ada orang mengatakan lebih gampang cari Tuhan daripada cari dia. Gitu kan katanya. Tapi Pak JK seorang yang siap buat apa saja buat bangsa dan negara. Iya, tentu. Dan siap pula untuk memenjarakan Anda. Ya tentunya ketika, ada pendeta yang datang ke Pak JK, tentunya beliau sangat bijaksana ya dan profesional menghadapinya. Nggak mungkin, ente sudah menghina Islam, ente harus masuk ke penjara." Nggak mungkin begitu. Tapi percayalah sahabat-sahabat semuanya, bahwa iman Islam Bapak Yusuf Kalla ini sangat kuat. Dan tentunya ketika ada orang yang menghina ajaran Islam, hati beliau itu tidak akan pernah terima. Selemah-lemah imannya seorang, tapi ketika ajaran agamanya, Islamnya dihina, pasti akan marah. Apalagi beliau yang terkenal imannya baik ya, orang yang sangat religius. Tapi kalau ada tamu itu tentu diterima secara bijaksana dan profesional. Nah, meskipun dia sudah mengambil muka ya, mengambil muka Pak Yusuf Kalla dan sudah meminta maaf lah begitu ya. Tapi para ulama yang ada di Makassar itu sudah tidak terima, sahabat. Ini beritanya, ya. Saya kutip dari sultanterkini.id. Diduga hina zakat dan sholat, Pendeta Gilbert dilaporkan ke polisi. Ini ya, sudah dilaporkan. Ketua Forum Arimatea Sulsel Jumzar Rahman didampingi 2 orang pengacara usai memasukkan laporan di Polrestabes Makassar terkait dugaan penistaan agama oleh Pendeta Gilbert Senin 15 April. Nah, ini kemarin ya 2024. Video itu membuat kami umat Islam merasa tersakiti. Kok bisa-bisanya dia ini adalah si pendeta besar itu mengomentari dan terkesan mengolok-olok syariat Islam. Memang itu kesukaannya, memang itu mengolok-olok Islam, syariat Islam. Lihat aja tuh khutbah-khutbahnya dia. Memang diselingi dengan ketawa-ketawa nggak jelas, tapi ada penghinaan di sana. Kata Forum Arimatea Sulawesi Selatan, Jumzar Rahman, didampingi 2 orang pengacara usai memasukkan laporan bernomor. Nah, ini ada nomornya sahabat. STPL _426 _4 Romawi _RES.1.24 Reskrim. Ya, dia menegaskan Gilbert harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Meskipun sudah minta maaf ya, saya harus berulang kali sampaikan, umat Islam itu ada umat yang paling pemaaf, paling pengasih. Karena memang diajarkan untuk saling mengasihi, memaafkan, tapi proses hukumnya tetap jalan, ya. Anda jangan, oh maafkan saya, maafkan saya. Ya maaf, sudah dimaafkan kok, tapi terkait hukum ya itu terus harus tetap dijalankan. Nah, ini minta maaf. Pendeta Gilbert menyatakan permintaan maaf terkait pidato kontroversial yang viral di media sosial. Permintaan maaf Pendeta Gilbert disampaikan di hadapan Wakil Presiden ke-10, ya itu tadi ya. Dalam kesempatan tersebut Pendeta Gilbert menyampaikan penyesalannya atas kegaduhan yang terjadi. Saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf karena kegaduhan yang ada, ungkap Pendeta Gilbert. Kita memaafkan, tapi proses hukum harus tetap dijalankan. Supaya apa? Supaya tidak lahir Gilbert-Gilbert yang lainnya. Supaya tidak lahir pendeta-pendeta yang gila dan vego berikutnya. Nah, ini ada video ya dari channelnya Bang Zulkifli M. Abbas, sahabat semuanya. Ya supaya kita tidak hanya membacakan berita nanti dikatakan hoax pula oleh para netizen oten ini ya. Karena mereka sudah panas dingin ini sahabat. Pendeta besar mereka sebentar lagi tamat riwayatnya. Nah ini ada video dari ulama-ulama yang ada di Makassar itu menyatakan sikap sahabat. Pernyataan sikap terkait penistaan Pendeta Gilbert. Di sini tidak ada lagi kata dugaan penistaan, tapi memang penistaan sahabat ya. Jelas. Apa kata para ulama di sana? Yang telah bernarasi di sosial media tentang 2 pokok ajaran Islam yang sangat luhur, yaitu tentang sholat dan zakat, sungguh sangat menyakitkan ya, dan menimbulkan keresahan yang luar biasa pada umat yang tenang di Kota Makassar ini. Olehnya itu dengan tegas kami menyampaikan menolak ya, keberadaan tokoh yang bersangkutan yang disebut nama itu untuk melakukan acara publik apapun di Kota Makassar. Oke, jadi sudah dicoret ini ya di gambarnya ya sahabat. Selain pernyataannya tadi, ini ada poster atau spanduk gambar Gilbert yang dicoret badannya ya.
ditolak untuk memberikan pengajian atau menyebarluaskan atau berkhutbah di Kota Makassar. Berkuranglah itu ya, nggak akan diterima lagi di Kota Makassar. Artinya ya tidak hanya orang Islam itu berarti ya, umat Kristen pun harus mengerti dan paham bahwa pendeta ini tidak boleh lagi di sana karena sudah jelas-jelas melakukan penistaan. Jadi selain dia sudah dilaporkan, di sini juga ditolak, dicoret itu ya sahabat. Nah, gambarnya itu. Ya di segmen akhir ini saya hanya mau menyampaikan kepada kita semua ya sahabat, terutama kepada para oten. Anda itu sekali-sekali cobalah berpikir dulu baru berbicara. Ini kebiasaan Anda para oten. Anda itu bicara dulu baru mikir ya. Nggak ada pikir, ngomong aja terus baru itu ketika sudah viral dia baru berpikir, katanya, oh ternyata saya salah, minta maaf. Itu terus yang Anda lakukan. Sekarang coba berpikir dulu ya, gunakan tuh otak pikiran Anda itu untuk berpikir baru keluarkan pernyataan. Ini benar atau tidak? Yang saya lakukan ini benar apa tidak? Menyakiti hati umat Islam atau tidak? Menyakiti hati orang apa tidak? Nah, itu Anda pikirkan dulu. Pikirkan dulu baru keluarkan ya. Kalau tidak ya ujung-ujungnya seperti ini. Ini tamat nih riwayatnya sahabat. Sudah ditolak di beberapa kota dan bentar lagi masuk bui mungkin ya kalau laporannya itu diproses. Nah, kalau sudah masuk bui ya siap-siap saja. Burung Anda tidak bisa berdiri lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.